Ada satu olahraga yang membuat bahagia itu kalau visanya jelas. Nah, iya Visa Kak, dari kepikiran istri. yo. Kak, kepikiran. Itu saya pulang, istri saya nanya, "Sik kurang aja, masa nggak mana? Iki ono tas gede mana dipasang?" Itu kan. Meneng wae mah, iki Red for Palestine iki. Itu kan ya. Iya. Caleg gitu. Saya percaya Cak Dres yang petoring andal itu. Sadele dukno mari ini tanjakan gitu. Oh, Percaya aku mah. Tak dono malah kram nangguni selakangan. Wah iki gak bener iki guru situ. Akhirnya jadi yang di depan itu pakai RB, banyak yang pakai RB dan pakai ban RB. kecil. Itu saya tertinggal 2 hari. tertinggal 2 2 hari. Tapi yang di belakang tertinggal 5 hari. Iya. Kok saya melihat ini menangis gitu. Ini sekarang jadi satu Mas Lumbrini. Indonesia Palestina itu saudara sudah. Jadi satu, cuma nyatu hati. Cak Amu yang wartawan senior ini salah satu peserta 1000 km Ride for Palestine dari Surabaya ke Jakarta. Beliau ini salah satu tipe pesepeda touring. Tahu nggak pesepeda touring? Itu loh pesepeda yang suka goesnya jauh-jauh, pakai tas banyak di depan dan belakang, kemudian benderanya banyak di belakang itu loh. Pengalaman bersepedanya kemana-mana. Tapi beliau ini melihat Ride for Palestine 2 ini berbeda. Simak obrolan menarik kami. Wes, Pagi ini Rabu. juga apa? Rabu diundang Mas Wirawan. Jadi, Iki Adinda Wirawan. sampai konten kreator sih ini. Sesama. Saya ingin ini deh. Ayo Mas. Assalamualaikum. Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng loh aku dengan Cak Amu. Semoga gini hari 1000 kilo. Cak Amu, berarti iki H plus berapa ya Cak Amu? Sampai aneh ya. H Dengan plus- kita dari Ride for Palestine ya. 1 minggu lebih satu Minggu, ya? hari lah. 3 hari Mas. Ya kan kita minggu kemarin, Minggu finish kemarin ya, minggu di kemarin. Kemenlu. Gedung Pancasila. Sabtu di Kemenlu, hari Minggu ini kita Oh iya, sampai lali. baik tuh. 1000 kilo. Kok baik tuh? Car Free Car Free Day. Day. Ngene iki lho 1000 kilo lho. Iya. Nguras Kok mulai pikiran. jadi Bingung apa? 1000 kilo rek. Gak enteng. Nah, enteng ya Cak Amu. Cak Amu, jadi kesannya ya Cak Amu? Setelah ini ya, setelah kita goes 1000 kilo, sampai kan full ya berarti ya, full dari Surabaya Alhamdulillah. sampai Jakarta ya full ya. 7 etapa. 7 etapa. Beda seri di Semarang. Nopet. Ada beda seri. Iya. Iya, Karena nggak sepeda gede. Oh, iya. Sepeda semok. Iya. Iya apa? Cak Amu, kesannya gimana kesannya setelah kita Itu perjalanan panjang 1000 kilo itu Cak Amu? secara umum ya. Ini yang kedua, saya long distance ya. Yang pertama 3000 kilo di titik 0 Aceh. Oh gitu, enteng berarti iki ya. Ya enggak, gak enteng. Musuhnya soalnya setir bengkong peleton. Nah, ini bedanya petoring dan peletonan. Kalau kita petoring Mas, Iya, itu kesel ono warung mandek, mangan ngopi, ya gak salah paham. Tapi ini enggak. Seperti ikut turnamen event-event misalnya kayak yang diadakan di mana Promocom, di mana-mana yang selalu ikut peleton. Karena ada COT kan. Ini berarti Mas. Ya sebenarnya bukan COT sih sebenarnya. Apa itu? Cuma kita itu kadang-kadang janjian sama orang yang di etapa gitu. Janjiannya gitu jam berapa gitu. Kayak yang kita di itu di Jogja itu kita kan ditunggu Maghrib kan. Maghrib berarti ya gimana caranya supaya iso sampai maghrib ngono. Tapi udannya luar biasa. Iya, hujan kita kemarin kan kena panas ya lumayan, pas kena panas ya. Pas hujannya juga terus bisa enggak. Jadi bukan COT ya. Makanya tak lihat ketika start dari Surabaya ke Madiun itu kan ada pit stop ya. Entah pit stop dadaan sebelum Mojokerto. Oh, sebelum Sebelum Mojokerto di Masjid perbatasan. Almas itu ya. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Ya, kita ditahan di situ untuk recovery sebentar. Oh, Dari situ ke masjid itu aku kewer, Mas. oh iya. Kewer Di karena anu sepinya ya, luar biasa. Berarti di minimarket itu ya. Ya, Oh iya, iya. Iya, iya. mulai ketoro. Nek sepeda touring gak iso ngikuti sepeda setir bengkong. Tapi gak apa-apa, tapi semangatnya karena Iya. ini Palestina gitu.
Tagline-nya yang membuat Iya, fight. iya, iya. Kamu kenapa sih kok tertarik dengan ikut Ride for Palestine Jam? Ya bukan soal tertarik, tapi konsep yang dibikin teman-teman Ride for Palestine itu ini setelah saya jalani memang istimewa ya. Istimewa. Selama saya mengikuti event-event misalnya Bromocom, ini gak bedakan. Ya, Pernah ya? COT mas, itu medali mas, pas jam pernah rolas. ya? Iya. Padahal pakai sepeda RB. MTB itu. Oh, pakai RB. Nggak boleh MTB. Oh, sampean punya RB juga? Ya RB, waktu itu mainan RB. Kemudian saya bosan, saya ingin touring. Touring itu untuk usia saya 62 tahun, itu pas. Pas ya. Jadi begitu ada yang tagline Ride for Palestine, ketika Palestina diganyang oleh Israel, saya sudah beli jersinya. Nah, makanya ketika saya ke Jakarta yang pertama 800 km lewat utara jalur Pantura, itu saya sudah menggunakan jersey Ride for Palestine. Tapi belum ada tagline khusus, hanya jersey. Kemudian ketika kita ikut KGB, komunitas Goes Berpetualang, 50 orang start dari Gedung Sate Bandung, ya kan, saya mengambil di Bakauni sampai titik 0 Aceh. Saya tetap menggunakan Ride for Palestine. Oh iya. Tagline saya itu. Itu di tahun berapa, Pak? 2023. 2023. Berarti Nah. 2023 itu 2023 saya ke Jakarta. tahun yang lalu ya. Jadi ini event yang ketiga saya menggunakan tagline Ride for Palestine. Itu pun saya baru tahu 2 hari menjelang sampean Oh iya. start itu Mas. Oh, gitu dah. Jadi tahun sebelumnya itu goes panjang sampai ke Aceh 3000 kilo itu sebenarnya temanya bukan Palestina, bukan sebenarnya, cuma jenengan Pribadi, pakai jersey jersinya- pribadi. jersinya pakai Iya, Palestina. karena apa? Ketika saya ke Jakarta dengan bendera di sepeda itu luar biasa sambutan masyarakat ya. Oh. Rezekinya, kono sorok ini untuk rezeki nih Mas. Kono untuk sorok ini untuk nikmati, masya Allah. Jadi ini Gimana, para wali ku ngono memberikan nikmat bagi orang lain. Kan di sana tanah kelahirannya Rasul ya. Efeknya ke kita itu saya rasakan begitu saya ikut gowes sama mandiri yang lebih jauh lagi ke Aceh, saya tetap menggunakan bendera Ride for Palestine. Oh. Itu ada foto domnya Al-Aqsa sama bendera Palestina, dan jersey saya termasuk sal itu tak taruh di setir. Oh. Itu luar biasa sambutan masyarakat sepanjang Sumatera Barat. Sambutannya apa? Sepanjang Sumatera Barat itu anak-anak sekolah itu otomatis ketika ada warna bendera Palestina langsung keluar tuh anak-anak sekolah. Free Palestine, Free Palestine. Dan ketika kita lemes, kesel, itu adrenalin naik Mas. Oh gitu. Menaikkan adrenalin luar biasa itu Free Palestina. Begitu sampean mengadakan ini, saya sudah seakan-akan tertampung dalam satu wadah yang satu visi. Oh, Nah gitu Mas Bir. Iya. Kalau yang tahun 2023 itu 2024 ya. 4 ya. Jenengan sendirian, barengan sama yang lain, tapi tema Palestina itu jenengan sendiri. Sendiri. Iya. Tapi kalau ini semuanya temanya. Nah, itu satu hati sudah. Iya, Kemarin hatinya berbisa-bisa, mungkin saya diremehin atau dibully, saya nggak tahu. Makanya saya menyendiri. Akhirnya saya solo ride. Oh, yang di Aceh itu. Di Aceh itu lebih banyak solo ride karena memang atribut saya memang beda dengan mereka. Oh, tapi bukan karena sampean kewer ditinggal ya? Oh, itu menang kita malah. Oh, menang ya? Menang, Oh, karena berarti sepeda bodoh. Jadi yang di depan itu pakai RB, banyak yang pakai RB pakai dan ban RB. kecil. Itu saya tertinggal 2 hari. Tertinggal 2 2 hari. Tapi yang di belakang tertinggal 5 hari. Ya, Saya sendiri di tengah. tertinggal kok harian ya? Iya. Karena long distance 3000 kilo, Mas. Gitu. Dan konsep saya setiap maghrib mandek berhenti karena saya nggak tahu medan di depan saya ada harimau kayak ada babi hutan. Mending maghrib mandek saya cari Karena masjid. di luar Jawa ya. Iya, atau mencari asrama Brimob. Iya, tapi lumayan ya. Ketinggalan 2 hari. 2 hari. Ketinggalan 5 hari. Burinya 5 hari. Kenapa? Itu pertanyaannya karena saya satu ada time limit saya, maghrib saya berhenti. Sana enggak,
ngejar Yang hotel yang depan, ngejar hotel yang sudah di booking Oh, lewat iya, Google. Jadi iya. kita ini buta peta. Iya. Maka kita googling sebelum ini, namanya Mas Johannes, Om Jo lah. Om Jo ini koordinator kita yang merancang tur Tour de Sumatera, yaitu ada 23 etape. Jadi gitu ya. 23 hari. Tapi sendirian deal ya berarti nyenengan ya. Akhirnya begitu. Kayak kemarin untung saya punya temen di Red for Bali 3 orang. Maunya kalau KO 1 saya siap deal. Cak Sudris Ijenan. sama Cak Sudris sama Pak Arif, Mbak Afid itu kan dari Jogja. iya. Kelihatan saya yang paling lemah, dia ngikut. Bawa saya lihat gitu kan. Terus gabung kita koordinasi ya, Gabung Pak. bertiga Udah ya? konsep gowes touring aja, jangan ngikuti mereka ngejar waktu dengan kecepatan yang luar biasa. Ya udah deh, akhirnya kita nyempal di Semarang. Ya. Mencari Berarti start. mulai Surabaya sampai Semarang itu gandeng terus ya. Gandeng. Terus ya. Kan hujan, Mas. Sampai udah jauh di atas Maling, lebih dari 10 kilo. Aku cari mobil loadingan. Tak suruh nganter ke terminal Bawen. Wes langsung tumpah nobis nyuri start dari Cirebon. Sampai start dari Semarang, saya dari Cirebon. Menang satu etape. Saya kalau nggak diakali gitu memang nggak iso finish bareng ya. Karena ada komitmen dari koordinator lapangan Mas Yuan Narotama ketika kita sampai di finish Madiun, kan ada preparing senam gitu kan. Mas Yuan ini sangat peduli terhadap peserta, terutama kami tim siput ya. Tim apa siput ya? Iya. Ada 3 tim. Iya, kan? ada 3 tim. Dibentuk 3 tim, jenengan tim apa? Yang depan kelinci. Manter itu. Kedua kura-kura. Saya tim siput. 2 orang. Dan tim siput itu 2 ya, temen guys itu tadi sama Cak Sudris. Nah, Cak Sudris itu mulai dari Surabaya wis stres nyelok musine ngono, akhirnya kewer-kewer ngurus 2 kali masuk toilet. Kita mah ditinggal. Saya kram. Jadi mentalis yang kena. Karena mental kena, akhirnya fisiknya juga kena. Nah lah. Jadi psikosomatis. Ya itu dia. Sampai Jogja wis lempar handuk deh. Tapi kena semangati Ustadz Guritno ya Pak Ketua, ketika ceramah saya sempat nangis itu. Ceramah subuhnya di Masjid Jogokarian. Luar biasa itu. Tersentuh merinding, Pak. Iya. Ngeling kono. Mas Guritno juga nangis kan di atas. Beliau nangis. Saya diem gini mengingat saudara-saudara kita yang di Gaza yang lebih parah, saya kena lebih parah dari kata kita, masa kita cuman gowes saja dan sambutannya simpatisan Palestina juga banyak di sepanjang perjalanan. Itu luar biasa. Saya salut deh. Dan itu yang saya nikmati, semakin menaikkan adrenalin. Kalau di Sumatera hanya anak-anak sekolah, ini sambutannya semuanya, Pak. Maaf, sak minumi, Pak. Iya, semuanya. Jadi, dan terima kasih banyak sama masyarakat dan semua usia loh. Iya. Mulai dari yang bapak-bapak ya. Yang terutama saya merasakan di Magelang itu, Mas. Bapak ibu. Aparatnya. Terus kemudian di Magelang ya. Magelang itu aparat turun. Di anu juga, Pak. Nanggone Semarang. Mau ke Batang. Oh, mau jadi ke Batang. tim depan itu, tim kelinci itu dikawal polisi, Pak. Polisi mobil patrol itu. Itu dikawal polisi. Yang membuat saya tenang itu Mas Wirawan, sepanjang perjalanan ada support 2 ambulan, Mas. Saya tenang itu. Iya sih. Iki nggawe touring ambulan. Iya. Tak mati, Mas. Kan kasihan kalau supir kosong. Iya, anak kosong nganggur ya. Tak nikmati. Waktu saya cedera kram di menjelang masuk Saradan. Kram. Stres. Mulai nak turun ya. Belum nganjuk itu tegang gini. Loh, stres itu kramnya itu di selangkangan, bukan di betis atau di selangkangan di polai ya. Itu karena saya percaya Cak Tris yang touring andal itu. Sadele dukno mari ini tanjakan gitu. Percaya aku mah. Tak dono malah kram nang ngene selangkangan. Wah, iki gak bener iki guru situ. Akhirnya saya turun dari ambulan sampai Caruban, tak naikkan sadel,
finish saya sama Pak AKBP Pak Arifin. Pak Arifin, gandeng sama Pak Arifin masuk masjid pas maghrib. Pak Arifin kaget, cepet ya wong iki paling ngono. Saya turun dari ambulan. Iya. Kaget kabeh Iya, itu. wartawan Semua wartawan olahragawan itu harus sportif. Harus diceritakno kabeh. Iya, iya. Tapi ini kan memang bukan event Bukan. event yang memang dia mengharuskan apa namanya semua dipancal kan, bukan Iya. kan? Nah, kayak misal event yang memang ada larangan untuk apa disuruh Ada SOP-nya lah ya. itu kan itu larangan. Kalau ini kan enggak. Nah, itulah Mas Irwan, Mas Wirawan ya. Saya berharap petoring, pegawai, penggemar sepeda, kalau ada event lagi, ojo khawatir, rame no iki. Iya. Rame Iya, no. iya. Iya. Udahlah jangan takut kewer, takut apa. Enggak. Peduli kok panitia. Iya, Kebetulan Mas Yowan itu. Siapa yang nanti tidak kuat, saya ingat betul kata-katanya beliau nih. Mungkin menyinggung juga enggak, tapi tersinggung juga iya. Kan gitu. Siapa yang tidak mampu misalnya, yang penting sampai finish. Atau tidak mampu sama sekali, ya nggak apa-apa. Enten ono nang finish. Tapi sebagai pesepeda, katakan petoring, ya isin lah, masuk ngenteni nang finish. Minimal ono pancalannya, ono perjuangannya. Isin ambek ceramai Ustadz Gurit lah, ya ono perjuangannya. Iya, iya, iya. Gitu Mas. Enggak usah khawatir kalau tahun depan mengadakan lagi, Iya, melo wis. rame. Kayaknya memang ini mungkin setiap tahun ya. Oh gitu. Jadi tahun depan ya siap-siap aja kamu. Ya, pas saya daftar, saya tanya Mas Guritno itu. Saya kan daftar terakhir 2 hari menjelang event. Iya. Mas, saya baru dengar ini Mas. Ustadz, saya baru dengar acara ini. Loh iya Caca? Iya. Dengarnya pun dari komunitas kita. Apakah event ini berhenti sampai? Oh enggak, sampai Palestina merdeka. Loh, sampai merdeka berarti merdeka juga ada. Mungkin begitu. Ya mudah-mudahan ya Mas Wirawan. Iya. Semangatnya teman-teman panitia Iya. tetap berkibar untuk selain itu kan ada amaliyah mengumpulkan donasi. Iya, iya, iya. Nah, Kemarin itu yang lumayan tidak penting. donasi yang Dapat dapat berapa? itu di jalan naik itu sampai 107 juta. Ush, 107 juta. spontanitas itu ya. Iya, spontanitas memang ada masyarakat yang memang sengaja mengumpulkan. Jadi kita ini kan memang di event ini kan memang lebih terkoordinir daripada event yang tahun lalu, Pak. No, Jadi rute sama ya? Tujuan apa? rute sama tapi dibedakan di Brebes. Sing tahun lalu itu kita tidak berhenti di Brebes tapi berhentinya di Cirebon. Loh, berarti aku jauh. niru tahun lalu berarti. Terlalu jauh. Jauh memang. Jauh banget. Jadi Malam sampainya sekali. malam banget, Pak. Malam Bahkan sekali. ini hari ya. Itu makanya akhirnya kita potong. Jadi nggak di Recovery Brebes. ini sudah. Nggak di Cirebon tapi di Brebes. Brebes. Kita potong. Nah, yang tahun lalu itu kan 7 orang. 7 orang itu saya, Mas Guritno, Ubiwan, Farid, tahu Farid ya? Ya. Yang pakai Brixton Iya. lawas itu. Lawas. Resna, terus kemudian Om Yunus, terus itu mana? Opa Suge. Oh Pak Suge. Pak Suge. 7 orang. Sekarang ke Nah, 7 orang ini, ya sekarang ke Mekah. 7 orang ini ikut lagi karena teman-teman yang 7 orang itu merasa pendiri. merasa ya. apa yo kekeluargaan 7 orang ini ikatannya itu kuat Luar loh. biasa. Makanya- Saya merasakan kok. iya Walaupun tidak masuk dalam 7 wali tadi. akhirnya sekarang ikatannya lebih lebar lagi, tidak ada 7 tapi kemarin berapa 16 ya 16 orang itu ikatannya jadi terasa masing-masing itu kita punya ikatan. Yang paling terkesan ya Mas Wirawan ya. Sepanjang saya touring ya atau ngowes yang memakan waktu ya berhari-hari, saya mesti golek visa yang angel. Bukan bujui, dupuk timing yang tepat gitu. Iya. Tapi wingi itu lah saya langsung ngomong sama istri saya, direstui Pak. Oh gitu ya. Dan sepanjang perjalanan itu gak dikongkon mulai apa enggak, ada support gitu lah. Ya namanya istri ya, Iya, ada iya, kekhawatiran. Terus begitu tak posting saya ada ambulan, itu tenang ya. Itu loh. Oh, iya, Kemudian iya. ada sambutan kayak gitu, terus pelayanannya masyarakat setempat dan finishnya istimewa kan selama ini kan
Kalau di titik nol visinya kan hutan kan sama apa monumen itu kan. Ini Iya. beda. Jadi ya banyak ada satu olahraga yang membuat bahagia itu kalau visanya jelas. Nah, iya Bisa gak dari kepikiran istri. ya. Gak kepikiran Iya, jalan. kepikiran. Aku belum Sama tanya. iki memang agak susah ya untuk keluarnya. Bukan bisa susah, dari- ngakal-ngakali gitu. misalnya Tombok apa? dhisik misalnya. Misalnya. Ya, misalnya gini, saya waktu ke Sumatera, tasmu kok tambah gede. Yang ngarep ono mburi ono tambah lengkap gitu kan. Sak genderoe. Rada suwe gimana? Nang ndi? Terus nggawa pisan koper iki pisan. Kan gak enak bahasanya. Terus akhirnya apapun ya kita bayar visa. Mas. Tak kayak DP. Kompensasi. Kompensasi. Saulan ngono lho ceritane. Gak terus jaluk enggak. Jaluk tambah enggak dikei visa. Iya. Wis tak kayak DP kan. Tapi yang kemarin aman. Anu Alhamdulillah. ya, disupport. Semua Bener ya. keluarga, Jadi awalnya anak istri. nah kemarin kan ngakal-ngakali ya sebelumnya. Ya, kalau Nah, ini kemarin ikhlas. Ikhlas muklis itu. Berarti izinnya ya apa redaksional izinnya? Ya, kan saya baru pulang dari Gowes launching jersey Guess ke Madura Oh iya. 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari teman-teman loading dari Sumeneb. Saya enggak, karena saya anti loading sebenarnya. Wus. Wah, Karena kalau sepeda itu saya bikin PGT pegawai tanpa loading, pegawai temenan gitu kan. ya. Ketika saya di Madura itu kayaknya saya harus ikut Red for Palestine, latihan aku. Karena sejak dari Diniati latihan. latihan mandiri kan ya. Tapi ada satu teman yang nggak kuat akhirnya sampai mana Sumeneb dia loading. Saya cari teman yang lebih handal lagi, Pak Sawelo, Mbah, 75 tahun. Us. Mbah, jok mulai Mbah. Sampai 3 hari, gitu kan? 3 hari 390 kilo. Nah, hitung-hitung sama dengan Sumatera. Kan kalau 100 kilo dikalikan hari kan, kalau 1000 kan berarti 10 hari. Kalau 3000 kan 30 hari Mas. Hitung aja. Tapi kalau dataran kita bisa ngambil 100 lebih kan. Ya. Kalau tanjakan 60 kilo. Nah, hitungan seperti itu. Begitu saya pulang, istri saya nanya, "Sik kurang aja, masa nggak mana? Iki ono tas gede mana dipasang?" Itu kan. Meneng wae mah, iki Red for Palestine. Itu kan ya. Iya, Terus. kamu masuk surga bukan karena ibadahmu, karena ikhlas merestui suaminya ikut sepedaan peduli Palestina. Wah. Kayak ceramah ngono. Aneh bojoku percaya, wis salat ya. Oke, tak ada percaya. Iya. Biasanya gak percaya. Gak percaya. Iki lho Mas jersey ini malah. Oh iya wis. Ono sangu ta. Ah iki gak wani njaluk aku. Insyaallah kalau berbicara tentang Red for Palestine aku sudah ngalami. Jakarta, Sumatera. Istilahnya kayak orang budal haji, wis Mbak haji lah. Nggo sewu sampai Mekah kan iso ngono. Tapi kan saya juga tidak harus begitu. Iya. Wong aku daftar utang gak tris kok. Daftar iki. Iya. 200 daftar karena ini donasi Cak Tris, aku utang. Ojo dibayari. Utang ya akhirnya ada duit tak bayar dalam perjalanan, tak bayar satu sih ya. Aku sanggup ya Le. Sebab tak begitu, wah gak payu duitku, tak bayar lunas. Malu Mas. Begitu perjalanan wah gak payu duitku, tak bayar lunas ya. Iya, Jadi iya. aku nggawas mulai teko Jogja itu lunas. Bonek asli gue. Dan memang anu Pak ya. Jadi kita itu sudah siap uang untuk beli makanan, beli anu itu enggak laku ya. Nggak laku kan? Karena supportnya luar Iya. biasa loh. Yang laku karena loading, karena numpak bis mau jadi. Tapi kan harus disiapkan itu. Iya, Jadi iya. teman-teman yang jarak jauh itu, alhamdulillah sepeda saya nggak ada masalah. Sampai pulang cuma spaknya putus. Yang masalah itu kalau ada kendala di kendaraan kita, sepeda kita. Itu kan ada dana taktis. Tetap bisa bonek-bonek kalau tetap harus ada uang cash. Ya. Bukan uang di dalam ATM loh, cash. Oke, siap. Karena kalau saya ke Sumatera itu nggak ada ATM, Ya. ada linknya. Bahwa punya duit nggak payu, makanya saya pecah 500 ada di kaki. Dengan harapan kalau dirampok orang di jalan kita masih ada. Ternyata aman.
Artinya kita nggawas di seluruh Indonesia alhamdulillah aman buat pegawai. Oh, Kita hanya seudon aja. iya. Berarti yang kemarin itu berarti bawa uang berapa, Pak? Saya total habis 2,5 juta. Bukan yang Right for Palestine. Oh, reform Jakarta. Jakarta, iya. Bawa uang 2,5 juta. 2,5 juta ada di Mahal. atas. Tapi kan kudu dibuat-buat Mas. Kayak ada yang pemberian teman-teman. Kalau saya keluar, saya posting di grup-grup itu, saya punya uang sendiri 1 juta. Tapi ada tambahan dari temen itu. Cak, aku membantu gitu. Nah, ketika ada bantuan-bantuan ini kan kita juga tidak, ini bukan milik kita kan. Nah, kita harus untuk keselamatan ya. Kita sedekah di jalan-jalan itu. Nukokno wong atau naktir atau kita belanja ke orang yang jualannya nggak laku kita makan. Nah, ketika kita lepas dari tim utama gitu. Itu konsep saya. Kalau saya udah keluar ada rezeki tambahan, misalnya teman-teman ngirim minta nomor rekening, maka itu saya kembalikan kepada yang memerlukan. Itu biasa. Karena memang kayaknya ya, kalau misalkan ikut rombongan terus ya Cak ya, itu kita bawa uang 50.000 itu ya, dari Surabaya ke Jakarta itu utuh. Mungkin berkurang untuk beli air mineral gitu ya. Kepeksa Iku. Ya, tapi kalaupun kita memanfaatkan di tempat-tempat yang disupport orang-orang itu, saja ini kita juga nggak perlu di minimarket untuk beli itu. Nggak perlu. Karena setiap pemberhentian itu mesti ono ini. Tapi saya banding ini, maaf ya, saya bukan membandingkan, saya merasakan ketika ikut Bromocom ya. Di pit stop kita dimanja dengan makanan, bahkan yang cerongoan, maaf ya, yang terlalu over ngesai Pak, kabotan tambahan. Iya kan, minuman mineral lagi disai kabeh, buah-buahan. Padahal nanti di pit stop lagi dikasih yang lebih sama. Ketika di Red for Palestine ini, di jalan-jalan itu kita bawa itu, kabotannya. Tapi di sana ini belum dimakan, sudah ada di itu. Makanya terus ya udahlah, kita lepas aja. Terus gowe saya sambil ya itu tadi, karena ini berdoa ya kita beribadah, apa yang dikatakan Ustadz Guritno bahwa kayuhanmu itu adalah ibadahmu, misalnya zikir, mendoakan, karena musafir itu doanya mustajab. Ini yang keren kemarin itu. Setiap kayuhan doanya mustajab. Untuk diri kita, orang keluarga kita, Palestina, negeri ini. Cuma 16 loh Mas yang Mas. Coba tahun depan nambah. Keren doa itu. Mustajab itu. 3 kan doa orang mustajab aja. Anak soleh kita belum tentu soleh. Didolimi mungkin ya, sering didolimi bos misalnya. Yang pasti kita kemarin tuh goes. Goesnya bukan main-main itu, ibadah. Dan itu musafir. Kenapa? Berhenti kita di masjid Mas. Berhenti kita ya, bukan di alun-alun loh ya, di masjid. Alun-alun ya berhenti. Ya halal, tapi kan. Iya. Tadi kemarin itu Cak, menurutku itu event Right for Palestine kemarin itu membuka jadi memantik semua elemen Cak. Jadi ya kita memantik pertama ke teman-teman media. Ketika saya kunjungan ke teman-teman media, kan tak kunjungi istri teman-teman Surabaya, welcome banget gitu teman-teman Surabaya. Minta siaran luar biasa. Minta siaran. Ya memang awalnya itu nanggone marketing ya. Jadi sempat disampaikan marketing. Nah, marketing ini kan marketing memang tugasnya ya, biasa ya. Sementara kita kan enggak. Efeknya. Kemudian si Mas Edi itu pemberatnya itu ketemu kan. Loh, iki perjalananmu iki ana news value nih ngono. Jadi nggak perlu di marketing, iki ditarik di berita, di news. Akhirnya di news. Nah, terus kemudian ke Cakim. Jawa Pos ya, CTV. Itu sambutannya luar biasa. Terus ke Jawa Pos, apa namanya, si Eko, Mas Eko itu. Pinratnya Mas Eko. Itu sambutan luar biasa. Ke teman-teman Tribun, ke teman-teman memorandum, luar biasa. Jadi, yang pertama dari ini ya, teman-teman media ini. Kemudian teman-teman influencer, tokoh-tokoh dan sebagainya. Pak Hidayat Nur Wahid, terus kemudian
rektor UNESA ya. terus kemudian Bu Kofifa sendiri Bu Kofifa. turun, Pak. ada Bu Lili dari DPRD Jawa Timur, Wali kota wali Madiun. kota Madiun. Itu luar biasa. Influencer kayak Fuad Bah yang itu ya. Itu juga belum itu, terus kemudian komunitas-komunitas sepeda. Oh iya. Komunitas sepeda itu Jakarta ternyata itu luar biasa itu. bukan hanya Jakarta, Cak. Semua ya. Di setiap Semua jalan kota. itu mereka ketemu terus kemudian ngantarin kita ke batasan, ya kan. Jadi ruame. Di Jakarta luar biasa, malah semakin banyak kan komunitasnya. Terus boleh ono komunitas iki sepeda touring lho, sepeda motor touring sing Oh iya, itu juga loh. Mereka terpanggil loh untuk mengawal Iya. kita loh. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi komunitas-komunitas relawan kemanusiaan se-Indonesia, khususnya di tempat yang kita lewati. Di multian ya, multi perhatiannya luar biasa. Mereka masing-masing mereka itu punya grup WhatsApp ya. Saya yakin ya, informasi ini Share. tersebar di semua grupnya. Ini multiplier effect luar biasa. Dan kita tidak pernah salut ya. membayangkan seperti itu. Saya salutnya di tim ini ada Mas Wirawan Terus, yang juga Masya Allah. itu di bidangnya, kompeten di bidangnya. Ya, Pak, Sehingga selama saya ikut event ada 2 ya, main sepeda itu oke lah karena dia memang orang media. Tapi ini tepat sekali ada panjenengan di situ dan saya baru kenal medsosnya luar biasa pesepeda ya. cerita pesepeda. Editingnya atraktif dan itu bagian dari marketing sosial ya, marketing di media sosial yang nantinya akan punya pengaruh besar terhadap event ini. Dan saya sendiri mengelola TikTok ya. Di TikTok itu nggak profesional ya. Saya mesti selipkan lip sync gitu tentang Palestina, itu lekernya itu yang ini ya. Itu sampai 600 gitu. Menaikkan saya polos saja nggak pakai mainan beli-beli rating. Nah, efek dari event ini tak tag ke Palestina, free Palestina, tag ke sana itu. Jadi gaungnya event ini hanya ngetek aja saya. Cuma kalau saya edit hashtag saya edit seperti Mas Wirawan, mungkin mereka curiga ini orang profesional paling gitu kan. Ini orang polos, padahal saya di bidang media tapi tidak di bidang kreator. Tulis menulis tidak bisa saya kreativitas kan. Kalau nulis ya bukan khatam tapi udah bosen lah. Wis bosen. Ini yang penting. Ini yang penting di visualisasi itu, Mas Wirawan. Itu pengaruhnya besar. Kalau orang sekarang kan baca males ya, tapi juga penting, tidak boleh ditinggalkan. Ketika saya masuk Cirebon, sengaja saya tidur di mantan bos saya karena saya ikut di WSM dulu, Radar Cirebon. Iya, bosnya, direkturnya ngirim redakturnya nyari saya lagi tidur di musola. Saya diwawancari, jangan, Simbah aja yang diwawancara. Saya udah bosan diwawancara. Akhirnya masuk media, Radar Cirebon, dikutip grupnya Radar Cirebon. Nah, Simbah Afid terkenal. Nah, akhirnya kita foto di Radar Cirebon. Itu set set of behind the news-nya Mas Wirawan. Coba kalau ini ada beberapa tim ke depan ya. Ini timnya Mas Wirawan, timnya Caamu, timnya Mei, arah wartawan lagi yang ngewes. Wih, ngeri Pak. Ada beberapa rute yang nanti seluruh Indonesia finishnya di Jakarta. Monas misalnya. Itu memang yang kemarin memang lagi jadi evaluasi ya. Maksudnya kalau misalkan tim media ini tidak hanya saya gitu. Ini kan memang harus ribet ya. Yo ngono, yo ngedit. Ya posting iki wawancara, yo mancal multi talenta. Kemudian setelah itu ngedit ngono. Yo nulis ngirim wartawan. Apa jenis setelah dari pemberangkatan itu nggak berita, ngirim ke teman-teman, ngirim rilis ngono. Saya nggak bisa. Iku nak misalnya mungkin banyak orang gitu mungkin lebih enak mungkin ya. Jadi enak. Gambarnya akan lebih kan kemarin ya misal begini ya. Ceritanya ya. Jadi teman-teman media itu sebenarnya titip ya video. Nah, kalau video saya ini kan
potret ya. Iya, iya. Nah kalau teman-teman TV kan landscape ya, iki memang agak susah sih. Iya, iya. Jadi memang Kalau TV kan harus gini. iyo. Iya, kalau media sosial vertikal. Jadi memang kalau misalkan ada tim khusus yang media, baik foto maupun video, yang itu dalam rangka untuk kita sebar ke teman-teman media, itu tambah. Aku guyu terus sih karena apa? Talenta sampean iki nek di rupiah ngene gak karu-karuan. Makanya saya bilang gini dalam hati. Kayak pahala paling gede Mas Wira. Amin amin. Jadi yang ngono yang ini yang ngono ngene gitu loh kan. Iya. Tak lihat, saya sebagai jurnalis ya pernah saya liputan Piala Dunia di Korea Jepang itu ancur-ancuran nih 1 bulan ya Piala Dunia. Nggak ada kita video untuk medsos sendiri pribadi, nggak ada, cuma untuk perusahaan kan. Itu kan waktu ya Mas, loro kabeh lah. Sampean iki belum ngirim tulisan ke media-media partner kita untuk pribadi yang pesepeda tadi apa medsosnya di IG-nya Mas Wirawan di iki aku mikir wong iki nyambut kene jam piro, aku lho kesel mari finish wis kesel wis gurung packaging iya kan noto-noto baju nyuci gitu. Wah wis gak karuan ana Gusti Allah iki tak dungane Amin. Oke, sampean lebih-lebih ya tidak bosan dengan Amin ya Allah. Karena gini Mas, apa yang kita sukai kita tekuni Ya. nggak kerosok. Ya, ya. Jadi seneng aja. Seneng tok isi. Jadi meskipun yang lainnya datang istirahat gitu, dan kita datang edit gitu, tapi seneng aja gitu. Jadi tidak merasa terbebani. Betul. Seneng dengan itu. Kemudian nggak ada capeknya sampean karena happy kan. Ya happy. Betul. Tak lihat Mas Irawan nih ya njupuk, yo banter gitu kan. Ngarep njupuk gambar mana, nang buri njupuk mana. Tak delok single crank nih. 32 Mas ya. 40. Crank Depan 40. Wis. Depan 40, belakang 11. 11 10 speed. 40. 11.40. 11.40. Aku dua-dua yang kecil. Burine 46 Mas. Iku sih gradul ya kan tanjaan. Nah, itu. Umur berapa Mas? 43. 43 ya. Gak apa-apa lah. Tapi kan usia cuma angka. Ada 43 ya gak mampu ya. Ada 62 ya setengah-tengah ngopi rokokan kan. Ini memang Allah menunjuk kita ini ya sebagai apa ya syiar ya, syiar dakwahnya. Kebetulan kita satu hati demi Palestina. Dulu pernah di tahun yang lalu itu saya ingat betul itu, Mas Guritno, Ustadz Guritno itu pernah bilang kita jangan pernah berhenti berisik di medsos tentang Palestina. Begitu. Iya, Pak. Itu mancap itu Pak, sampai saya. Tahun lalu itu memang saya tahan ya, karena memang apa namanya gak seperti yang kemarin ini. Tapi saya pikir-pikir ini gak iso lah ditahan ini ikut di los lagi. Makanya di tahun ini wis Mas aku sudah di Humasi, aku dari tim media ini bisa. Sekali itu. Jadi aku ingat ini Mas Wirawan, ada seorang ulama besar ya, saya sebut aja UAS, Ustadz Abdul Somad. Oh ya Allah, ya. Beliau yang paling kencang mengumandangkan bahwa tentang Palestina. Saya pernah dengar itu bahwa kenapa Allah tidak menghancurkan Zionis Israel? Karena di situ umat Islam ini masuk surganya karena peduli pada Palestina. Peduli saja Mas. Jadi ibadah kita yang dungkel ini itu kalau kita tidak nangis air mata saja, nek duit gak metu air mata saja lah, itu naudzubillah min dzalik. Coba sampai lihat orang-orang posting tentang keadaan Palestina sekarang, banjir apa, kita tidak peduli ya. Keimanan kita sejauh mana dipertanyakan sama Allah. Makanya kamu masuk surgamu gampang, cuma peduli sama Palestina, kemanusiaan. Kenapa ada global Samud flotilla itu kan bukan orang Muslim saja, semua orang, bahkan ada
aktivis dari Eropa itu kan ditangkap gitu, cewek itu. Begitu pulang dia jadi hero dan sekarang dunia melihat itu genosida, pembunuhan, Iya, Pak. pembantaian, bukan lagi peperangan. Penghancuran generasi. Nah, Allah kan tidak suka dengan pembunuhan, apalagi menghancurkan masa depan anak-anak kecil-kecil itu. Nah, Iya, iya. kepedulian kita ini dipertanyakan oleh UAS tadi. Iya. Nah, ketika kita sudah ada komunitas ini, saya akan memilih bersepeda untuk beribadah sekarang. Iya. Bukan hanya sekarang, ketika belum dengar Red for Palestine, nawaitu saya bersepeda adalah yaitu tadi untuk mengkampanyekan Palestina harus merdeka absolut, menikmati seperti kita, karena negara inilah yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka zaman Pak Karno. Bukan Iya, kita harus betul. balas budi, enggak, kemanusiaan. Manusia. Karena ini kan memang sudah jadi masalah global ya, Cak, ya. Jadi dan masalah kemanusiaan, bukan lagi masalah agama. Iya. Makanya yang protes-protes itu ya bukan hanya orang Islam gitu. Karena ini memang jahatnya kenemen ya. Ya iblis kan. Genosida itu kan sasaran, kalau menghancurkan generasi itu kan berarti sasaran utamanya ibu-ibu sama anak-anak. Embrionya di situ Mas. Iya. Iya kan. Kan jahat. Yang paling penting lagi itu adalah pemerintah kita, dari siapapun penggantinya. Saya terlepas dari pro dan kontra, saya selalu dengan Presiden Prabowo, Iya. dengan sikap yang Iya. tegas, walaupun dia seorang prajurit tentara, tapi dia arif bijaksana, tidak emosional, tapi menggugah dunia untuk menaklukkan yang namanya Presiden Trump dan Netanyahu. Nah, kebetulan ini masa yang paling tepat Prabowo untuk melakukan itu, karena jiwa seorang satria, jiwa seorang pemimpin, dia seorang tentara memang harus begitu. Iya. Presiden sebelumnya juga perhatian terhadap Palestina, cuma ketegasan yang dilakukan oleh Prabowo harus kita rangkai dengan tali yang erat, bahwa jangan sampai kita lepas untuk menyuarakan atau kepedulian kita terhadap warga di sana. Jangan ada pikiran negeri kita aja susah, waduh ngeri itu. Itu kata-kata yang ya tidak manusiawi lah. Iya. Jadi makanya kemarin finishnya kan di kantor Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka Kenapa pilihannya di situ? karena kita dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Karena Kementerian Luar Negeri kan corongnya Indonesia ke luar negeri ya. Kita beri dukungan ke pemerintah bahwa iki loh masyarakatnya sampai niki mendukung jenengan Pak, kebijakan jenengan ini oke. Ada 1000 kilo. Dan alhamdulillah Bapak Anies Mata menerima dengan baik. Menteri. Alhamdulillah. Tahun kemarin di mana? Juga di Kemenlu juga? Kemenlu juga. Oh, Kemenlu juga. Mudah-mudahan tahun-tahun depan itu kita bisa bertemu Pak Prabowo untuk menyampaikan. haruslah. Iya. Masa gak dirungokno rek suara Prabowo lah. Iya. Ya, kita tulus mengayuh. Iya. Yang kemarin itu yang paling mengesankan apa ya, dari perjalanan? Saya terkesan sekali support dari masyarakat, kemudian keteguhan teman-teman untuk tidak tumbang di jalan, walaupun mereka balik kanan tapi tetap mengikuti finish, khusus yang 16 orang ikut 7 etape itu. Kemudian kepedulian pimpinan pemerintah terhadap misi kita, khususnya saya nggak nyangka dilepas Bu Kofifa. Iya. Saya juga nggak nyangka itu injury time. 1-2 hari. Bu Kofifa baru menyampaikan janing ini. Padahal hari itu kegiatan beliau ada kan banyak. Banyak. Iya. Di hari itu banyak. Jadi Dan pelayanannya luar biasa. kita itu sebenarnya kan hanya pengen minta video saja. Memungkinkan Bu,
Oh, kayak ngasih video Unesa itu ya. Iya, kayak Unesa memberi support kami. Tapi beliau bahkan nopo berkenan apa sarapan di Gerahadi ngono Pak. Masya Allah. menawarkan sarapan kita dan beliau akan melepas gitu. Itu kan super Tenaga anggota DPR. karena iya Bu Lili ya. Bu Lili itu ya. Bayangan kita itu kan Dan hanya ada panggung Mas. iya Ada panggung pelepasan gobar itu. iya itu sebenarnya gak ada panggungnya Pak. Oh. Tapi teman-teman Pemprov itu sing bingung sing ini. Rezekinya mati. Rezekinya Bingung Pak. Mau sebenarnya bisa di kayak pinggir trotoar kan nggak mungkin. Kita tuh di titik nol. Komplain anggone anu Mas Guritno. Yang lucu tuh di antara orang jualan kaki lima itu. Kan minggu Mas. Iya. Ngusir ya gak iso. Mereka itu tapi tertib. Jadi setelah itu Bu Afifah itu kemudian belanja makan di kaki di lima orang-orang itu. itu ya. Keren kan ini. Bawa rezeki juga. Iya. Bayangkan betapa bahagianya orang-orang yang diampiri Bu Afifah untuk makan di sana. Mereka ini kaki lima loh. Moro-moro anak gubernur yang datang dan sarapan di situ. Itu kan luar biasa. Yang menarik Mas, ada satu pedagang ibu-ibu ngerangkul saya, Pak, tolong saya didoakan ya Pak dalam perjalanan rezeki Pak, laris manis. Langsung amin tak amin nih. Lu kenapa Bu? Bapak kan musafir perjalanan. Istimewa ibu ini, ternyuh aku. Iya. Saya minta doa sama Bu Kofifa, Bu mohon didoakan kita ya Bu. Ya wis, di start itu kan. Iya. Makbul kita itu double. Yang pertama karena kita musafir, yang kedua karena perjalanan spiritual ini. Iya. Right for Palestine. Cak sempat gak di jalan itu nangis ya Cak? Ya, saya setiap kayuan ini berinding. Iki akhirnya iriak. Enggak. Tapi gak apa-apa ini apa ya? Saya selama gowes dengan Nawa itu di sana, Gaza, itu nangis. Bukan hanya di event di mana-mana. Ketika kita, karena iya gitu, kita walaupun musafir pendek-pendek di Madura, saya anggap musafir. Orang yang pernah berbuat salah sama saya doakan, saya minta maaf. Karena salah satu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah siapa di antara kita yang masuk surga? Bukan sahabat yang Khulafaur Rasyidin. Ada orang lewat itu yang akhirnya penasaran. Dikunjungi rumah orang yang tunjuk Rasulullah itu. Ternyata orang ini bukan ahli sholat tahajud, biasa aja ibadahnya. Ditanya kepada istrinya, apa yang dilakukan suamimu? Saya nggak tahu, akhirnya ditegur. Apa yang kamu lakukan? Saya setiap mau tidur mendoakan orang-orang yang pernah berbuat salah saya, dan saya mendoakan saya juga mohon maaf pada orang yang itu mereka, ya. Jadi apapun perjalanan seorang goeser, khususnya goes-goes yang harian ya, yang long distance ya, itu doakanlah. Yang tujuannya musafir. Musafir itu kan ada bentuknya macam-macam, mau dakwah, mau menikmati, mensyukuri, macam-macam. Tapi dengan kita menggoes, kita selalu berdoa, maka fungsi kita berolahraga dan ibadah itu ada. Jangan dikira orang goes itu tidak ibadah. Salah satunya menjaga kesehatan. Yang kedua, ketika dia musafir, dia mendoakan. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain, untuk keluarga, untuk terutama yang punya tagline khusus untuk Palestina, kan ada doa khusus Palestina. Imam-imam besar di Mekah sana kan. Kita mendoakan walaupun tidak dengan bahasa Arab, kita berdoalah. Kalau salah satu bagian dari kemerdekaan itu untuk membuka hatinya orang-orang Zionis itu, diantaranya adalah orang yang musafir, walaupun kita tidak mendapatkan dua tadi, dizalimi atau soleh, ini agak sulit. Sudah musafir itu nggak sulit kok. Tak musafir aja, izin istri anak selesai. Iya, bahkan ekstrim ya saya. Iya. Misalnya kita ada masalah gede, terus digawe musafir aja. Gawe musafir aja. Karena doanya makbul. Iya. Karena ya apalagi musafir nek sampun
ambek kita ini kan soro mancal. Heeh. Nek musafir ngegas gini sejemane ya iya musafir gak apa-apa. Tapi cobalah rasakan musafir dengan mancal. Saya pernah di masjid di Bengkulu. Saya tidur di situ, ada kajian subuh hari Ahad. Kelihatan saya pakai gini, nggak jadi pengajian, ditanggap saya. Ya sempat tersinggung sih pertanyaannya. Pertanyaannya gini, Mas Wirawan. Bapak nggowes jauh-jauh cari apa, Pak? Wah, iki tak balik karena ya jenenge wartawan kan ya pinter nulis, pinter ngomong nggak jangan. Bapak keliru, Kiai keliru nanya saya. Mestinya saya nanya Kiai, karena saya wartawan. Gitu. Loh, Bapak wartawan nih, saya sebut saya wartawan jawab pos, anak Bapak Dahlan terkenal kan Pak Dahlan. Tertarik dia, beliau tertarik. Boleh ya saya tanya. Belum tak jawab nih, saya tanya dulu karena Kiai tanya wartawan. Yang berat tanya itu wartawan, bukan Kiai. Gitu. Kiai berat menjawab. Coba tanya apa? Kiai di masjid sudah ketemu Allah belum? Astagfirullah, udah begitu kan? Masya Allah Pak, wallahu alam lu nggak bisa wallahu alam. Ini kan Baitullah, rumah Allah, kok belum ketemu? Tuh Bapak. Nah sekarang saya jawab, saya aku yakin ketemu Allah. Kok bisa Pak? Coba Yai, saya agama kurang pinter ini, tapi Yai kan pinter. Doa yang paling mustajabah berapa jenis? Doa orang soleh. Oh iya Pak, mustajabah. Salah ya. Doa orang yang dizalimi, teraniaya. Iya, mustajabah. Ketiga doa musafir ya. Ya lihat saya musafir nggak? Musafir, masya Allah deh. Berarti saya dekat dengan Allah ya. Iya. Apalagi setiap orang berzikir ya. Ingat Allah, nggak mungkin saya lupa dengan Allah karena keselamatan. Ini hutan ini. Dan saya harus sekian hari lagi sampai Aceh. Target itu Aceh. Oh targetnya titik nol. Umur berapa Pak? 62. Wah saya adiknya Bapak nih. Bukan soal itu ya. Kemudian pertanyaannya, Bapak pasti punya mobil sama motor. Kenapa nggak naik mobil sama motor? Beda Yai. Kalau saya naik mobil sama motor, doanya mungkin nggak bisa semakul orang goes. Kayak yang ngono aja. Karena kita mau belum terjawab. Apa yang membuat di perjalanan itu Ride for Palestine itu sempat nangis itu apa sih membuat itu? Jujur aja. Saya menemukan keluarga yang sama-sama peduli. Berarti saya tidak sendiri. Bendera itu sebenarnya apa ya? Pengecut, saya pengkhianat kalau saya tidak dengan merah putih. Kok saya melihat ini menangis gitu. Ini sekarang jadi satu Mas Lumbrini. Indonesia Palestina itu saudara sudah, jadi satu, menyatu hati, belahan hati sudah. Belahan hati. Mungkin nanti ada bendera Arab belum ya, bendera Amerika belum ya. Bendera negara lain kita menyatu dengan bendera ini sudah satu hati, belahan hati, sama-sama manusia, sama-sama punya jiwa. Nah itu ya, saya menemukan itu. Bendera berkibar gini, bendera Palestina bukan merah putih, merah udah selesai merdeka, tinggal menikmati mengisi kemerdekaan. Ini dikibarkan orang Indonesia. Mungkin orang Palestina melihatnya kan nggak aneh, orang Indonesia mengibarkan bendera Palestina. Keren juga ya. Begitu empatinya, berarti kita manusia yang sama-sama diketuk hatinya oleh Allah untuk empati, simpati dan perhatian peduli pada Palestina. Keren juga. Ternyata saya punya teman, saudara yang sama. Terlepas mereka yang belum, Allah alam. Ya Allah alam. Kita ini ciptaan Allah. Tidak berbangsa, tidak berhati nurani sama. Satu ruh. Dan itu tulus suci ruh itu bersih. Kalau sama-sama bersih maka itu bersenyawa. Jadi satu. Yang tidak terkontaminasi. Apa? Muhasabah. Muhasabah. Dunia ini ke Palestina, tidak ada yang lain. Kata UAS. Kita masuk surga hanya peduli sama Palestina, bukan agama. Itu pembunuhan.
Apalagi umat Islam itu tanah kelahiran para rasul dan tempat tinggalnya pemakaman terakhir para rasul ada di sana. Kita ini siapa? Jangan enak-enakan lah. Boleh kita ngopi yang enak, Mas. Tapi juga ingat dong donasi. Jadi itu ya membuat Ya karena mungkin sudah tua umur ya. jadi kalau kaitannya sama tua. Kalau muda juga harus eling. Ketika kalian makan enak gini di sana ada yang tidak enak, ya kita syukuri dulu. Tapi lebih masukkan. Kan banyak tempat donasi. Mudah-mudahan amanah kan yang diberi. Amin. Insya Allah aman. Karena kita akan melalui lembaga zakat yang sudah yang jelas saja lah di lembaga manajemen zakat, dan kita diapresiasi oleh orang Palestina. Di sana kan ketemu orang Palestina. Dan ini pembelian ini Mas, ini donasi. Branding ini donasi. Betul. Bukan mengambil keuntungan. Betul. Makanya saya beli, ini bukan dikasih panitia enggak, beli panitia juga untuk donasi. Itu yang membuat kita satu hati ya. Bukan karena kan nggak kenal sama Mas Wiranto, wartawan ini tapi baru kenal di sepedaan. Saya tanya sama Mbak Dian, mana wartawan yang itu yang gondrong itu Mas Wirawan, terkenal sih Mas. Bisa kok nggak kenal sih di rumah Mas. Waktu di jamu gubernur itu zaman tak incer terus ini, tak delok ae sepeda model apa sih, ternyata dia kalah. Koleksinya kalah, berarti kan sepedaan karena boneka. Masya Allah. Iya. Ya dipertemukan, orang baik akan dipertemukan. Amin. Baik tujuan yang sama, nawaitu yang sama, Iya. maka ending kita adalah satu ya, surga milik Allah. Tapi kita bisa bertemu dengan pemilik surga itu ya Allah itu sendiri. Amin. Dengan cara bagaimana? Ya sunatullahnya, embrionya bumi ini diciptakan dari sana. Sip, mantap kan. Mudah-mudahan ya. Kita termasuk yang bisa masuk surga lewat pintu Palestina. Ya, pilihan Allah. Mudah-mudahan begitu. Ya, dipilihkan oleh Allah jalan yang terbaik. Karena orang yang baik pasti dipertemukan dengan jalan yang baik. Oke. Yang jelas keluarga kita nambah mana? Kalau yang tahun lalu keluarganya itu hanya 7 orang itu. Sekarang 16. Sekarang 16. Semoga semangat lebih banyak lagi karena di masing-masing Jakarta daerah. dia Karena visa itu Mas. Iya. Visanya kan ada 1-2 hari, kita 7 hari visanya. Luar biasa. Sip, matur nuwun kamu. Siap, Mas Ibrahim. Insya Allah waktunya. tahun depan ya. Iya. Ikut lagi ke sana. Amin. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.